Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Kamis 24 Agustus memutuskan menahan suku bunga acuan BI Rate. Inflasi dan rupiah menjadi alasan utama Bank Indonesia. Peri menegaskan fokus kebijakan moneter BI akan diarahkan pada penguatan stabilitas nilai tukar rupiah untuk memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. BI 7 Days Reverse Repo Rate ditahan di 5,75% dengan suku bunga Deposit Facility 5% dan suku bunga Lending Facility di level 6,5%. Dengan demikian, sudah 7 bulan Bank Sentral menahan suku bunganya. Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, Peri mengatakan, kebijakan makroprudensial longgar terus diarahkan untuk memperkuat efektivitas pemberian insentif likuiditas kepada perbankan guna mendorong kredit, pembiayaan dengan fokus hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan pembiayaan inklusif dan hijau. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat tajam akibat polusi udara. Hal ini beresiko menggelembungkan klaim BPJS Kesehatan. Menkes mengatakan pasien ISPA sebelum COVID-19 mencapai 50.000 pasien. Sekarang jumlahnya naik hingga 200.000 pasien. Dia pun memahami bahwa 5 penyakit pernapasan atau respiratory disease memiliki total klaim BPJS Kesehatan yang cukup besar, yakni mencapai 10 triliun rupiah. Menurutnya, polusi udara menyebabkan penyakit pernapasan mulai paling berat kanker paru, TBC, paru obstruksi kronis, asma, hingga pneumonia. Penelitian lainnya dari Organisasi Kesehatan Global Vital Strategis dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang dirilis pada 27 Februari 2023 mengestimasikan polusi udara di Jakarta berpotensi menyebabkan lebih dari 10.000 kematian dan 5.000 orang dirawat karena penyakit kardiorespirasi setiap tahun. Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan negara-negara ASEAN sepakat untuk memperluas dana patungan untuk menghadapi pandemi yang akan datang. Dana patungan yang akan diperluas dan diperbesar kapasitasnya ini adalah The COVID-19 Asian Response Fund karena tak lagi difokuskan untuk menghadapi COVID. Seusai rapat tingkat tinggi Asian Finance and Health Ministers Meeting yang menjadi bagian dari rangkaian keketuaan ASEAN 2023 Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Asian Response Fund yang telah disepakati akan dimanfaatkan untuk menghadapi pandemi lain atau penyakit yang memicu darurat kesehatan secara global. Meski demikian, nampaknya dana patungan ini harus dikebut. Pasalnya, dana patungan negara-negara ASEAN untuk menghadapi pandemi COVID-19 baru terkumpul 17,7 juta dolar Amerika Serikat, padahal kebutuhannya miliaran dolar AS, berdasarkan perhitungan Bank Pembangunan Asia. Bank Pembangunan Asia ADB memperkirakan 155,2 juta orang di negara berkembang yang berada di Asia Pasifik atau 3,9% populasi kawasan tersebut hidup dalam kemiskinan yang ekstrem. Menurut Kepala Ekonom ADB Albert Park, hal itu dipicu meningkatnya krisis biaya hidup imbas lonjakan inflasi yang terjadi tahun lalu. Masalah juga dipicu penyebaran pandemi COVID dalam 3 tahun belakangan ini. ADB mendefinisikan masyarakat hidup dengan kemiskinan ekstrem jika pendapatan kurang dari 2,15 dolar Amerika Serikat per hari. Albert juga mengatakan jumlah kemiskinan ekstrem itu 67,8 juta lebih tinggi jika dibandingkan tidak ada pandemi dan lonjakan inflasi. Ia menambahkan, lonjakan inflasi telah membuat masyarakat miskin menjadi pihak yang paling dirugikan. Pasalnya, karena lonjakan itu mereka kehilangan kemampuan dalam membeli kebutuhan pokok, seperti makanan dan bahan bakar karena harganya makin mahal. China mengumumkan penangguhan semua impor makanan laut dari Jepang. Hal ini imbas Jepang membuang air olahan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik. Badan Bea Cukai China mengatakan dalam sebuah pernyataan, larangan impor bahan makanan dari Jepang khususnya dari laut untuk mencegah risiko kontaminasi radioaktif pada makanan yang diimpor. Pelepasan air olahan dari PLTN yang sudah rusak tersebut merupakan langkah penting dalam proses yang sangat panjang dan sulit untuk menonaktifkan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi setelah hancur akibat tsunami.